Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di pembelajaran online, pelajaran matematika kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab 2 tentang koordinat kartesius. Materi yang mau kita pelajari itu yaitu sama ya, pada halaman 46 sampai 66. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas yang 2.3, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini yang akan menjadikan bahasan untuk pembelajaran online kali ini. Dan saya berharap kamu bisa memperhatikan penjelasan kali ini sehingga kamu bisa paham dengan materi yang kita ajarkan. Sebelum melanjutkan materi, kita coba mengingat materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius, di mana yang ke arah sini ini dikenal dengan sumbu X ya, maaf, sumbu X, kemudian yang ke sini adalah sumbu Y ya, di mana nilainya di sini adalah uh, sumbu X-nya ini ya. Jika kita ditanya dengan koordinat misalkan berada di sini. Nah, berapa koordinatnya? Nah, kamu lihat di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bernilai 6 untuk ya jarak terhadap sumbu Y-nya. Ya, jarak terhadap sumbu Y-nya itu adalah 6. Kemudian jarak terhadap sumbu X itu adalah 2. Jadi kalau misalkan ditanya tentang koordinat kartesius, maka titik yang ada di sini adalah 6,2, berada di kuadran 1. Ya, kemudian kalau di kuadran kedua, misalkan titiknya di sini, maka angka-angkanya di sini adalah negatif 1 gitu ya. Negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5. Berarti di sini negatif 5 jarak terhadap sumbu Y-nya, kemudian jarak terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena arahnya ke atas berarti dia angkanya adalah positif 5. Tidak ditulis boleh gitu, tinggal plus 5. Nah, itu gambarannya ya untuk koordinat kartesius yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada titik di sini, ya ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 seperti ini. Ya, maka dari sini jarak terhadap sumbu Y itu adalah negatif 2, kemudian negatif 4 itu jarak terhadap sumbu X, sehingga letak koordinatnya seperti itu. Nah, ini gambaran atau kita mengingat materi sebelumnya terkait dengan koordinat kartesius. Saya ingatkan lagi bahwa agenda untuk pertemuan kali ini adalah kita mempelajari poin 2.3, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu di halaman 58 sampai dengan 56, 66 untuk uji kompetensinya. Jadi, mudah-mudahan dari penjelasan ini kamu nanti bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahami materi yang mau kita pelajari. Jadi di bab 2 ini ya tentang koordinat kartesius. Nah, di ini peta konsep sistem koordinat saya ngambil yang sebelah kanannya, yaitu posisi garis, yaitu ada kata-kata sejajar, berpotongan, dan garis yang tegak lurus. Sejajar, berpotongan, dan garis tegak lurus. Nah, ini agenda pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Nah, sekarang kamu lihat apa yang ada di buku siswa ya tentang materi yang mau kita pelajari pada kegiatan 2.3 di halaman 58. Silahkan kamu nanti simak sambil mendengarkan penjelasan pada pembelajaran kali ini. Kamu bisa memperhatikan atau melakukan literasi terhadap buku siswa sehingga kamu bisa lebih memahami materi yang mau kita pelajari. Ya, di sini. Kita amati, ada gambaran-gambaran seperti ini. Silahkan kamu bisa lihat ya. Nah, ini gambaran materi yang mau kita pelajari dan ada tabel, sajian tabel seperti ini kaitannya dengan sejajar, tegak lurus, dan berpotongan.
Itu gambaran-gambaran materi yang akan kita pelajari pada kesempatan belajar online kali ini. Nah, sekarang kamu perhatikan saya berada di balik layar karena saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Ya, kegiatan 2.3 memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, belajar memahami garis yang saling, ya. Jadi kita akan belajar memahami garis yang saling sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Itu agenda materinya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita pahami dulu tentang dua garis yang saling sejajar. Ya, dua garis. Ada contoh satu, silahkan diamati. Nah, ini. Ya, ini adalah contoh dari dua garis yang saling sejajar. Ya, silakan kamu amati apa ciri-cirinya. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, nah bagi pencinta kereta api, saya yakin sudah tahu bahwa kereta api itu akan mempunyai jalan yaitu rel di sini ya. Nah, ini gambaran dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan garis sejajar. Nah, bentuk garis sejajarnya ini adalah horizontal ya, jadi nanti posisinya ini horizontal. Kemudian bisa jadi juga bentuk dari garis sejajar. Nah, bentuknya seperti ini ya. Contoh yang kedua, kalau yang pertama tadi horizontal, yang ini vertikal. Ini yang juga dua garis sejajar. Nah, contoh yang ketiga ya, bisa posisinya miring, nanti silakan bawa ya. Kemudian contoh yang keempat ya, ini contoh-contoh dari dua garis sejajar di mana garis sejajar kalau kamu amati terus dia tidak akan pernah berpotongan. Jadi dua garis sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Ya, itu tadi untuk pemahaman dari dua garis sejajar, di mana dua garis sejajar itu dia akan tidak pernah berpotongan terhadap garisnya seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia agak miring sedikit, misalkan seperti ini, nah berarti ini sudah tidak sejajar. Karena apa? Karena dia, nah berpotongan. Nah itu ya, jadi garis sejajar itu dia akan terus dan tidak pernah berpotongan. Jadi seperti ini. Nah ini adalah contoh dari garis sejajar. Arahnya bisa macam-macam. Yang pasti dia tidak akan memotong. Kalau ini diteruskan pasti berpotongan. Ini tidak sejajar. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah kamu memahami tentang garis sejajar di mana dua garis itu sejajar jika dia tidak pernah berpotongan. Nah, sesuai dengan apa yang ada di buku siswa, setelah kamu memahami tentang garis sejajar, ya. Nah, sekarang kita memahami lagi yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Ya, di dalam koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Saya yakin kamu sudah mengenal tentang koordinat kartesius, di mana kalau dia sejajar sumbu X, maka arahnya adalah horizontal. Ya, arahnya horizontal bisa berada di atas sumbu X atau tepat pada sumbu X juga bisa. Ya, dikatakan sejajar. Tapi kalau tepat di sumbu X ini punya istilah lain yaitu berhimpit atau berada di bawah dari sumbu X, di mana bentuknya juga horizontal. Nah, ini gambaran tentang garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kita lanjutkan juga, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, memahami garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, pada kesempatan kali ini, sumbu X sudah tadi, sekarang sumbu Y, perhatikan bahwa sumbu Y itu arahnya adalah vertikal, jadi ke atas seperti ini. Sehingga kalau tanya yang sejajar, nah seperti ini. Ya, ini adalah garis yang sejajar sumbu Y. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan.
di mana nanti kalau penamaan dari garis ini nanti bisa diberi nama L, M, itu nama penamaan dari garis. Ya, itu untuk memahami dulu tentang garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y, di mana kalau sejajar sumbu Y, dia arahnya adalah vertikal. Jadi kalau ke atas seperti ini vertikal, ya. Itu tentang garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Saya yakin kamu bisa memahami materi yang sudah dipelajari ini. Nah, berikutnya kita memahami garis ya, memahami garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Artinya, garis ini tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y ya. Jadi kalau dia memotong berarti nah ini seperti ini. Ya, ini contoh garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, bisa seperti yang merah ini, bisa seperti yang satunya ya, warna abu-abu ya. Nah, untuk penamaan sama, nanti kaitannya dengan garis ini bisa diberi nama M, N, atau punya nama L, dan seterusnya. Ini penamaan untuk garis ya. Jadi itu, nah ini yang garis yang memotong sumbu X, di mana memotongnya di sini yaitu terhadap sumbu Y, kemudian ini terhadap sumbu X-nya di sini. Nah, ini untuk yang M. Kemudian kalau yang N, nah ini letak titik potongnya. Ya, sementara kalau sejajar, saya yakin kamu sudah tahu tadi kaitannya dengan garis yang sejajar. Nah, ini untuk yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Setelah penjelasan tentang dua garis sejajar, atau juga yang berikutnya tadi yaitu dua garis berpotongan, ya, di mana kalau berpotongan maka posisi garisnya itu akan, nah, seperti ini. Nah, ini contoh dua garis yang saling berpotongan. Dia akan menemukan titik potong. Nah, kemudian setelah memahami dari garis sejajar, kita coba sekarang memahami penerapannya dalam bentuk soal. Ya, kaitannya dengan garis sejajar seperti yang tertuang dalam buku siswa. Buat garis melalui titik A 5,2 dan sejajar sumbu X. Ya, di sini ada catatan bahwa garisnya itu harus melalui titik tertentu yaitu 5,2. Nah, di penjelasan pertemuan sebelumnya saya yakin kamu sudah paham di mana letak titik A yaitu 5,2 ya, di mana titiknya adalah sesuai dengan penjelasannya ini kita ingat dulu. Nah, dia karena positif, maka 5 ini bergerak ke kanan sejauh 5 satuan. Nah, setelah itu, nah di sini angka 2 adalah bernilai positif. Saya yakin kamu sudah paham bahwa kalau 2 positif, maka dia akan bergerak 2 satuan ke atas. Sehingga dari sini kita akan memperoleh titik 5,2 pada koordinat kartesius. Nah, diminta di sini adalah garis yang sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X. Kira-kira horizontal atau vertikal? Horizontal atau vertikal? Nah, ini. Saya yakin kamu paham sumbu X kan ini. Ya, sehingga pasti arahnya adalah, nah ini. Ya, ini jika kamu nanti diminta memahami garis ini, ya, misalkan saya memberi nama garisnya adalah garis L, ya. Ini penamaannya bisa seperti ini, garis L, ya, sejajar sumbu X dan melalui titik 5,2. Maka garisnya akan berarah horizontal seperti ini atau sejajar dengan sumbu X. Nah, ini untuk yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kita ikuti bagaimana kalau ya diminta adalah sejajar sumbu Y. Ya, kalau sejajar sumbu Y berarti dia juga sama melalui titik ini kita beri nama misalkan M ya, garisnya M
Ya, garis ini adalah melalui titik 5,2 dan sejajar sumbu Y, berarti arahnya adalah vertikal. Nah, itu kalau yang tadi sebelumnya adalah yang sejajar sumbu X. Nah, sekarang sejajar sumbu Y. Saya yakin kamu mudah memahami kaitannya dengan garis yang sejajar sumbu Y, ya, berarti vertikal. Kalau sejajar sumbu X berarti arahnya horizontal. Nah, ini ya, memotong ini ntar kurang ke atas. Nah, buat garis melalui titik A 5,2 ya. Nah, selanjutnya yaitu memahami garis melalui titik A 5,2 sama ini tapi terlalu tinggi, nggak bisa ditinggikan lagi ya. Dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau ini adalah sejajar sumbu Y, penjelasan yang tadi. Tapi sekarang permasalahannya sama, yaitu melalui titik 5,2 ya, melalui titik 5,2 ini, tetapi dia memotong sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, kalau seperti ini nih gambarannya. Bisa arahnya ke sini, yang pasti dia akan garis ini, andai kata saya beri nama dengan garis P, ya, garis P, ini garisnya garis P, dia akan memotong sumbu X di titik A dan di titik B. Misalkan ini memotong sumbu X di titik A dan memotong sumbu Y di titik B. Maka kalau seperti ini penjelasannya ini adalah garis P itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Arahnya bisa ke sini. Nah, bisa juga arahnya berbeda ya. Jadi arahnya berbeda. Nah, ke arah sebelah sini. Nah, ini di mana sekarang ya, kalau kita beri nama garisnya bebas ya. Misalkan saya mau beri nama dengan garis Q, misalkan garis L atau apa. Dia memotong sumbu Y-nya itu di titik P, misalkan ini di titik Q, di sumbu X. Nah, ini gambaran yaitu kalau kamu diminta membuat garis yang melalui salah satu titik tertentu dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Berarti gambaran garisnya seperti ini. Sebelumnya sama. Jadi bisa ke kanan, bisa arah ke kiri ini untuk yang memotong sumbu X dan sumbu. Nah, itu tadi penjelasan yang berhubungan dengan garis yang saling sejajar dan yang berpotongan. Nah, sesuai dengan agenda pertemuan kali ini bahwa kita akan mempunyai tiga bentuk, yaitu pertama garis sejajar, berpotongan, dan yang terakhir adalah yang tegak lurus. Ya, sekarang kita coba memahami garis yang tegak lurus. Nah, siapkan busur ya, penggaris busur untuk penjelasannya. Baik, sekarang kita coba memahami dua garis yang tegak lurus. Ya, kalau sejajar sudah, sekarang garis yang tegak lurus. Ini gambarannya seperti ini. Ya, nah ini. Nah, ini ya. Jadi tepat pada angka 90 derajat. Ya, ini untuk memahami tentang garis yang tegak lurus bisa menggunakan penggaris bantu yaitu busur ya. Sehingga dengan seperti ini kita bisa memahami oh ini garis yang tegak lurus dia tepat pada angka 90 derajat. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Nah, tinggal kamu taruh busurnya dan seperti ini ya sehingga kamu bisa membuat garis yang tegak lurus. Nah, ini gambaran tentang garis yang tegak lurus yaitu dengan menggunakan bantuan busur. Nah, sekarang kita coba memahami garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sekarang sudah ada catatannya. Dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, sumbu X ini ya, maka saya memberikan satu contoh saja. Nah, bisa ini. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh untuk garis yang tegak lurus. Jadi ini L. Ya, jadi untuk memahami tentang ini,
Ya, variasinya macam-macam ya. Jadi ini juga di sini juga bisa. Oh, maaf warnanya kuning. Saya ganti warnanya ya. Ini. Nah, oke, kita setting dulu warnanya hijau. Oke. Ya, jadi ini. Nah, ini juga tegak lurus sumbu X bisa di sebelah kiri. Ya, ini juga tegak lurus sumbu X bisa di sini. Jadi banyak sekali. Ini terus penamaannya bisa macam-macam. Ya, jadi untuk penamaannya bebas saja sehingga kamu bisa mewakili salah satu aja ya. Bahwa kalau tegak lurus dengan sumbu X berarti garis tersebut adalah bentuknya vertikal. Ya, nah sekarang kita lanjutkan jika ya dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, ini ya. Jadi sekarang kalau tegak lurus dengan sumbu Y berarti bentuknya horizontal. Ya, ini. Jadi ini adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Simbolnya bisa seperti ini. M misalkan. Berarti garis M ini tegak lurus dengan sumbu Y. Dia garis ini adalah bentuknya horizontal. Ya, kalau sumbu X tadi yang tegak lurus sumbu X bentuknya vertikal. Nah, ini gambaran memahami garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Sebelumnya sudah, yaitu yang tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang kita belajar penerapannya yang terkait dengan materi tegak lurus. Buat garis melalui titik B, negatif 6, negatif 3, dan tegak lurus sumbu X. Tegak lurus sumbu X. Nah, sebelumnya kita harus memahami di mana letak titiknya ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi ini kalau ditanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini negatif 6 di sini ya. Kenapa ini? Karena negatif berarti bergerak ke kiri, kemudian dia bergerak ke bawah karena negatif. Nah, setelah ini ditanya garis yang tegak lurus sumbu X. Tegak lurus sumbu X berarti ini adalah garisnya. Ya, jadi kalau sudah ditentukan, kita nggak boleh membuat garis lain, ya, misalkan berada di sini gitu. Ya, nggak boleh. Karena di sini sudah ditentukan bahwa harus melalui titik B, yaitu negatif 6, negatif 3. Walaupun ini benar tegak lurus sumbu X, ya, benar tegak lurus sumbu X, tetapi posisinya tidak di melalui titik negatif 6, negatif 3. Nah, itu tentang garis yang sejajar sumbu X. Maaf, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Permasalahan yang sama yaitu melalui titik negatif 6, negatif 3, tetapi pertanyaannya adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau yang pertama ini adalah tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang sumbu Y melalui titik negatif 6, negatif 3. Ya. Nah, ini tegak lurus sumbu Y. Berarti bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita beri simbol, misalkan di sini adalah ini. Tegak lurus dengan sumbu X bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Tegak lurus ya. Melalui titik negatif 6, negatif 3. Nah, saya yakin kamu mudah memahami ya kaitannya dengan garis yang tegak lurus dan melalui titik tertentu. Ya, jadi kamu nggak boleh membuat titik atau garis sembarang. Jadi hati-hati di mana letak titiknya ini baru membuat garis. Biar kamu lebih memahami, kita coba contoh lain ya. Nah, yaitu negatif 4,2 dan tegak lurus dengan sumbu X. Ya, ini berada di kuadran kedua, negatif 4,2. Nah, ini tentang letak dari koordinat titik C. Tegak lurus sumbu X. Nah, apakah seperti ini? Benar apa salah?
Ya, benar karena di sini yang ditanya, maaf saya tadi bacanya agak keliru. Yang ditanya adalah tidak tegak lurus. Ya, hati-hati kalimatnya. Ya, kalau tadi itu yang kita bahas tentang garis yang tegak lurus, tapi yang sekarang adalah tidak tegak lurus. Hati-hati ini. Nah, jadi garis L ini adalah tidak tegak lurus, artinya dia akan memotong sumbu X atau sumbu Y. Arahnya bisa macam-macam, ya. Nah, bisa juga arahnya adalah ke arah seperti ini. Yang pasti dia harus melalui titik C. Saya tidak mau yang ini, misalkan, silahkan. Jadi ini masih banyak alternatif ya. Yang pasti dia harus melalui titik ini. Ya, nah miring-miring dikit aja, misalkan seperti ini, boleh. Ya, ini juga sama. Jadi kalau ditanya ada berapa garis ya, banyak sekali. Ya, nah ini melalui titik C seperti ini. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa ya banyak. Yang tidak boleh itu adalah yang ini. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini yang tegak lurus, ini yang tidak boleh. Ya. Nah, itu kaitannya dengan garis yang tidak tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Nah, lengkap sudah penjelasannya, yaitu tadi ada mulai dengan garis sejajar. Ya, ini garis sejajar, garis tegak, lurus, dan berpotongan. Nah, nanti kamu hati-hati jika di dalam koordinat kartesius ditentukan melalui titik tertentu. Ya, misalkan titiknya adalah 2,4, kemudian sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y berarti garisnya seperti ini. Kalau sejajar sumbu X berarti garisnya seperti ini. Itu gambarannya. Ya, kemudian kalau tegak lurus ya, kamu tinggal buat garis yang saling tegak lurus. Kemudian kamu tinggal lihat ya, garis tegak lurusnya itu melalui titik apa ya. Jadi kalau melalui titik ini tegak lurus dengan sumbu X berarti dia tegak lurus sumbu X seperti ini. Kalau tegak lurus dengan sumbu Y berarti arahnya seperti ini. Ya, tidak. Ya, hati-hati. Tadi saya juga salah baca ya. Jadi kalau ditanya tidak tegak lurus dengan sumbu X melalui titik tertentu, tidak berarti ya buat garis yang tidak tegak lurus seperti ini. Berapa garisnya? Banyak ya, banyak. Yang pasti dia tidak tegak lurus, bukan ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba menerapkan lebih lanjut tentang materi penerapan dari ini yang tertuang di dalam buku siswa. Kamu bisa lihat di buku siswa halaman 61 di mana ada contoh 2.3 ya. Jadi kamu silakan dibuka di buku siswanya halaman 61 contoh 2.3 diketahui titik A 3,2, B 3, negatif 6 dan C negatif 5,2 dengan 3 pertanyaan seperti ini. Ya, buat garis melalui AB, bagaimana rudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, kemudian yang B ini melalui AC, kemudian kedudukannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan melalui BC, sumbu X kedudukannya terhadap ini. Langsung saja. Nah, jika seperti ini, ya, kita coba bahas yaitu yang A. Diketahui titik A, B, C, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah letak titik A 3,2, kemudian B 3, negatif 6, dan C adalah negatif 5,2. Nah, kita buat garis yaitu melalui titik AB. Nah, ini garisnya. Ya, jadi kamu tinggal ikuti aja perintahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya kedudukan terhadap sumbu X, kedudukan terhadap sumbu X apa jawabannya? Ya, apakah sejajar, apakah tegak, lurus? Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Jadi kalau dia terhadap sumbu X, ya, di sini ya, kamu bisa lihat kedudukannya ya. Di mana di sini ya terhadap sumbu X ya kedudukannya adalah tegak lurus terhadap sumbu X ya ini tegak lurus, tetapi terhadap sumbu Y
dia akan sejajar. Gitu aja ya. Jadi saya pikir ini bukan sulit ya. Biasa aja sih. Gampang aja lah. Dibuat gampang ya seperti ini. Ya, tegak lurus dan sejajar terhadap sumbu X. Ya, kemudian kita lanjutkan ya untuk yaitu yang B ya. Nah, yang B yaitu buat garis AC. Garis AC. Ya, bagaimana dudukan garisnya? Saya yakin kamu sudah bisa ya. Garis AC ini garis AC-nya. Ya, bagaimana terhadap sumbu Y? Bagaimana terhadap sumbu X? Tidak saya jelaskan. Nah, saya yakin kamu sudah bisa. Nah, sekarang yang ini ya, melalui BC seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah sejajar, apakah tegak lurus terhadap sumbu X? Apakah sejajar, apakah tegak lurus? Maka kamu tinggal jawab kedudukannya adalah tidak bisa. Tidak sejajar bisa terhadap sumbu X atau tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Atau bisa juga kalimatnya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu untuk melalui garis BC. Ya, nah itu kita sudah sampai di. Nah, itu tadi penjelasan kaitannya dengan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi ada sejajar, tegak lurus, dan berpotongan, dan juga ada contoh tadi yang terakhir. Nah, saya pikir kamu sudah bisa memahami tentang kedudukannya, ya, kedudukan garis itu terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik walaupun secara online dan jangan lupa selalu berdoa mudah-mudahan diberi kesehatan. Nah, saya berharap kamu masih tetap semangat belajar walaupun dalam masa seperti ini ya. Jadi karena memang kondisinya seperti ini. Nah, setelah ini kamu nanti mengikuti penilaian untuk memahami dari penjelasan yang kita lakukan secara online kali ini melalui Google Form. Ya, itu dulu pertemuan online kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahami, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.